Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2 yaitu mempertahankan kota Madinah dengan subbab peperangan terhadap kaum kafir Quraisy, terutama perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Untuk materi hari ini, silakan kalian saksikan video berikut ini. Berikut ini beberapa peperangan kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy. Yang pertama, perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Khandaq. Yang akan kita bahas kali ini yaitu perang Badar. Perang Badar ini ada sebab-sebab terjadinya perang Badar. Yang kedua, terjadinya perang Badar. Yang ketiga, arti perang Badar. Kita bahas pada slide berikutnya. Adapun sebab-sebab terjadinya perang Badar, ini ada banyak. Yang pertama, harta benda kaum muslimin di Mekah diambil oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin yang di Mekah sebelum hijrah kan ditekan oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya hijrah, hartanya dirampas dan diambil oleh kaum kafir Quraisy. Ini salah satu penyebabnya. Yang kedua, kaum muslimin menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kenapa kok kaum muslimin ini menghadang? Dia ingin merampas balik harta yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Kafilah ini rombongan dagang ini ya, mau berangkat dagang dengan harta yang sangat banyak. Terus yang ketiga, kaum muslim dan kaum kafir Quraisy sama-sama ingin memerangi. Ini kenapa kok saling memerangi? Karena berebut pengaruh. Ya, yang muslimin ingin menyebarkan agama Islam, yang kafir Quraisy tidak rela kalau agama Islam berkembang secara luas. Yang keempat, gerakan memerangi umat Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Kenapa kok Abdullah bin Ubay ini ingin memerangi umat Islam? Karena dia jengkel, dendam karena kedatangan umat Islam ke Madinah. Yang semula dia sangat berpengaruh di Madinah, sangat dijunjung, dihormati. Karena kedatangan Islam, pengaruhnya berkurang. Ya, akhirnya dia jengkel, ingin memerangi agama Islam. Yang kelima, kaum muslimin ingin menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy. Ya, jadi kaum kafir Quraisy itu tidak rela kalau kaum muslimin itu tetap bisa beribadah dengan tenang, tetap bisa menyebarkan dengan Islam dengan tenang. Akhirnya dari gangguan kafir Quraisy ini kaum muslimin ingin menghadang, ingin menghadapi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah perang Badar. Anak sekalian, adapun perintah untuk berperang ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya, telah diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Oleh karena ada perintah dari Al-Quran ini, kaum muslimin bangkit. Nah, untuk apa? Melakukan perlawanan, melakukan peperangan terhadap kaum kafir Quraisy yang telah mengganggu kaum muslimin. Berikut ini proses terjadinya perang Badar. Adanya perintah perang melawan kaum kafir Quraisy yang tadi ya ayat Al-Qur'annya sudah disebutkan, yaitu surat Al-Hajj ayat 39. Terus perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan muslim jumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ini sangat tidak seimbang nak ya. Tapi karena ada perintah dari Al-Quran,
orang Islam tidak ragu untuk melakukan peperangan. Terus strategi yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu menutup keran air yang ada di sekitar area peperangan. Gunanya apa? Agar orang-orang kafir Quraisy tidak bisa minum, kehabisan air, akhirnya kehabisan tenaga. Ini atas usul sahabat Ansor yang bernama Habab. Terus Rasulullah berdoa kepada Allah. Ini karena jumlahnya kaum muslimin sedikit ya, Rasulullah ini berdoa kepada Allah, mohon supaya kaum muslimin ini dimenangkan dalam peperangan ini. Kalau sampai kalah nanti kaum muslimin akan habis. Ini peperangan pertama soalnya ya. Takutnya nanti kalau kaum muslimin kalah tidak ada lagi yang beragama Islam. Terus berikutnya turunnya wahyu dari Allah. Hai Nabi, kerahkanlah orang-orang mukmin untuk bertempur. Nah ini turun wahyu perintah untuk bertempur. Terus Nabi mengajak semua kaum muslimin yang ada di Madinah untuk ikut bertempur melawan kafir Quraisy. Pertempuran pun terjadi. 70 orang kafir meninggal dan 14 orang muslimin meninggal. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Anak-anak sekalian, perang Badar ini disebut juga sebagai Jalwatul Furqan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari pertemuan dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa perang Badar disebut sebagai Ghazwatul Furqan, dan perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin atas pertolongan Allah. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perang Badar ini. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, dengan kekuatan iman dan takwa akan mendapatkan pertolongan Allah. Terus kita harus yakin atas pertolongan Allah, insya Allah Allah pasti menolong. Yang ketiga, dengan kekuatan iman dan takwa dapat mengalahkan musuh yang besar. Itu jumlahnya perang Badar, orang kafir Quraisy 1000, sedangkan orang muslim 313. Itu ya. Terus melakukan segala sesuatu harus dilakukan dengan ikhtiar dan doa. Tidak hanya berdoa saja. Kebanyakan kita yang penting dungo, tapi ikhtiarnya kurang. Harus dengan ikhtiar yang kuat dan berdoa. Insya Allah nanti akan terkabul, akan mendapatkan kemenangan. Untuk tugasnya, silakan kalian tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah mengizinkan kaum muslimin berperang. Jawaban silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke guru bidang studinya masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.